Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait CWP ya, atau CentOS Web Panel atau Control Web Panel yang didesain ya khusus untuk sistem operasi Linux berbasis CentOS. Berikut adalah tampilan websitenya, dan berikut adalah sekedar preview ya terkait tampilan ketika kita sudah berhasil melakukan instalasi CWP pada PC kita ya, atau pada server kita. Oke, CWP sendiri punya banyak sekali fitur ya. Di antaranya fitur-fiturnya adalah seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, termasuk antivirus dan fitur-fitur lainnya yang biasanya ada, yang wajib ada pada sebuah control panel ya. Oke, terdapat fitur untuk melihat proses, melakukan pengecekan terhadap disk, dan banyak fitur-fitur lainnya ya, seperti DNS Management, Web Server fitur, ada security-nya, ada MySQL servernya. Dan kita juga dapat melakukan instalasi pada server CentOS kita, dan mendukung banyak sekali layanan web server dan database ya, ada MariaDB, ada MongoDB, ada PostgreSQL, dan ada MySQL, sehingga kita dapat dengan mudah untuk melakukan integrasi sehingga proses manajemen terhadap server kita menjadi jauh lebih mudah ya. Kita bisa lihat di sini ada fitur, ada menu fitur. Oke, di sini adalah sekian banyak fitur. Ada fitur automatic firewall di mana kita dapat melakukan konfigurasi firewall dengan mudah dan cepat. Ada user management dan banyak fitur-fitur lainnya ya. Ada email, layaknya kita menggunakan layanan cPanel. Terus di sini adalah tutorial instalasinya. Untuk melakukan instalasi kita minimal kita diharuskan untuk menggunakan sistem operasi CentOS versi 6 ya. Versi 6, maksimalnya versi 7 ya yang didukung, atau kita bisa menggunakan Red Hat atau Cloud Linux ya. Kita bisa pilih sistem operasi, jenis sistem operasinya sesuai dengan kebutuhan hardware kita. Kalau 32 bit maksimum 512 MB untuk RAM-nya. Kalau 64 bit ada 1 GB, minimal 1 GB untuk RAM-nya ya. Jadi recommended dari RAM-nya adalah minimal kita memiliki 4 GB RAM, sehingga dapat menjalankan banyak fitur-fitur yang ada pada CWP sendiri. Oke, di sini sudah disediakan terkait halaman download ya terhadap beberapa ISO yang kita butuhkan. Ada CentOS 7, ada CentOS 6 ya yang 32 bit dan 64 bit. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait panduan instalasinya ya. Sebenarnya teman-teman bisa langsung lihat pada panduan atau instruksi pada websitenya. Namun pada tutorial kali ini kita akan membahas terkait panduan instalasi step by step sampai layanan CentOS-nya terinstall pada server kita. Oke, langsung saja kita mulai proses instalasi sistem pertama-tama kita dan proses instalasi CentOS 7 untuk arsitektur 64 bit. Kita lakukan booting ya. Kita masuk ke menu instalasi. Kita tinggal tunggu hingga CentOS-nya masuk ke tahapan atau proses penginstalan. Oke, kita tekan enter untuk memulai proses instalasi. Oke. Kita tunggu hingga proses booting up-nya selesai ya. Booting ke CD-nya selesai. Oke, sedang melakukan proses pengecekan. Oke. Oke, kita masuk ke tahapan instalasi dari CentOS-nya. Oke, langkah awal kita pilih bahasa ya, bahasa dan region kita. Kita pilih Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk pemartisian ya, atau tempat penyimpanan file-file sistem operasinya. Kita akan simpan ke hard disk kita ya, yang berukuran 80 GB ya. Oke.
proses pemartisiannya sudah selesai, kita akan setting untuk networknya. Kita aktifkan interface Ethernetnya ya. Nah, dan sudah dapat IP address. Oke, kita berikan hostname atau nama. Kita apply dan kita selesai. Setelah itu kita akan melakukan proses konfigurasi password ya, dan melakukan proses pembuatan username ya. Oke, kita buat password. Oke, passwordnya. Oke, selanjutnya kita akan buat user ya, yang nantinya akan digunakan pada proses login. Oke, setelah itu kita tinggal tunggu hingga progres instalasinya selesai ya. Tinggal tunggu progresnya hingga proses instalasinya selesai. Pastikan tidak ada error yang terjadi ketika proses penginstalannya ya. Oke, setelah proses penginstalannya lengkap, kita akan lakukan restart kembali dan server kita akan melakukan booting dan akan masuk ke sistem operasi CentOS yang masih fresh ya, atau yang baru kita install. Pertama-tama kita lakukan login dulu ya. Oke, kita tunggu hingga booting up dulu. Oke, kita masuk ke tahapan konfigurasi layanan CentOS. Untuk web panelnya, kita login menggunakan username root. Oke, password yang kita setting pada proses instalasi tadi. Nah, tahapan awal adalah kita akan melakukan proses pengecekan apakah server kita terhubung dengan internet atau tidak ya. Oke, setelah kita memastikan terhubung dengan internet, selanjutnya kita akan lakukan proses instalasi layanan wget ya. Kita akan lakukan instalasi layanan wget. Oke, layanan wget-nya sedang di install. Setelah layanan wget-nya berhasil diinstal, kita akan melakukan proses update ya, update terhadap repository. Kita tinggal tunggu hingga proses update paket repositorinya berhasil. Oke, proses instalasi paket-paket yang telah kita berhasil update tadi ya. Oke, jika sudah selesai, kita akan melakukan proses restart ya, untuk menerapkan agar proses update yang dilakukan sebelumnya tadi dapat diterapkan ke sistem kita. Oke, kita login kembali. Oke, setelah kita berhasil login, kita masuk ke direktori cd/usr /lokal. Selanjutnya kita akan melakukan proses download ya. Kita akan melakukan proses download paket instalasi untuk kontrol panel CentOS web panel. Kita akan wget paket atau scriptnya. Oke, pastikan penulisan linknya benar ya. Oke, setelah proses downloadnya selesai, kita akan langsung melakukan proses eksekusi ya. Kita akan langsung eksekusi dengan cara sh spasi file yang kita download tadi. Pastikan penulisan filenya benar. Oke, dan secara otomatis script yang kita download tadi akan melakukan proses instalasi paket-paket yang dibutuhkan. Jadi kita tinggal menunggu dan memastikan konektivitas internet yang kita gunakan saat ini dalam keadaan stabil ya. Oke, proses downloadnya.
Oke, setelah proses instalasi paket-paketnya berhasil, selanjutnya kita akan melakukan proses pengujian ya, pengujian konfigurasinya di sisi klien, dan kita tinggal akses IP address dari server CentOS kita, diikuti dengan penggunaan portnya ya 2023. Ada sedikit error pada HTTPS-nya karena HTTPS kita menggunakan script single sign in. Oke, ini tampilan loginnya. Kita login menggunakan username dan password root, dan kita sudah sampai di CentOS Web Panel ya. Kita bisa lihat di sini CentOS Web Panel untuk versi yang ke-7. Kita bisa lihat sangat banyak fitur-fitur yang disediakan oleh layanan CentOS ini, sehingga memudahkan kita untuk dapat memonitoring dan manajemen dan melakukan manajemen terhadap server kita dengan mudah dan cepat. Oke, sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.